Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Siang bersama saya Indah Fitri. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi arus mudik 2025 terkini, ada rekan kami jurnalis BRTV Muhammad Andriansyah. Baik, selamat siang Andri. Selamat siang, Indah. Ya Andri, saat ini Anda sedang berada di Tol Jakarta Cikampek ya. Bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di lokasi Anda, Andri? Baik, terima kasih. Tentunya melaporkan langsung di Tol Jakarta Cikampek, di mana saat ini saya berada di kilometer 57, tepatnya di rest area 57. Terpantau situasi lalu lintas saat ini terpantau lancar dan normal. Untuk kendaraan jenis roda 4 ataupun bus lainnya sudah melewati beberapa titik arus yang saat ini dilewati. Tentunya seperti yang bisa pemirsa lihat di belakang saat ini, situasi sekarang terlihat normal dan berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk skema sistem kontraflow yang telah diberlakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sudah diberlakukan sejak tadi malam, dan memang seperti yang diketahui sistem kontraflow hari ini tentunya diperpanjang hingga esok hari, di mana untuk kontraflow sendiri ini sudah diberlakukannya dari kilometer 47 hingga kilometer 70, tentunya di jalur Trans Jawa Indah, seperti itu. Baik Andri, dari hasil pantauan Anda apakah akan terjadi kepadatan atau kemacetan Andri di titik-titik tertentu? Baik, untuk kemacetan ataupun titik kepadatan seperti yang kami alami sejak keberangkatan tadi siang, untuk titik-titik arus lalu lintas padat itu terjadi di beberapa titik, yaitu dari arah Jakarta, Bekasi, dan setelah dari kilometer 47 tentunya untuk kendaraan sudah normal karena sudah diberlakukannya sistem kontraflow. Seperti yang tadi disampaikan, titik-titik kemacetan atau kepadatan terjadi di arah sama, yaitu dari arah Jakarta, Bekasi, dan juga Cikarang. Untuk kilometer 47 ini sudah terjadi normal untuk arus lalu lintasnya karena memang sudah dilakukan kontraflow seperti pindah. Baik Andri, untuk kondisi cuaca sendiri saat ini bagaimana Andri? Apakah mempengaruhi perjalanan pemudik? Baik, adapun untuk cuaca, tempat saya berada saat ini cukup cerah cuacanya, namun situasi kelembapan berangin Indah, karena memang saat ini tepatnya dari pantauan kami untuk cuaca sendiri ini terlihat sangat cerah dan cukup panas saat ini kondisi di lapangan. Baik, untuk saat ini perkiraan estimasi jumlah kendaraan yang melintas hari ini berapa Andri dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, adapun untuk volume kendaraan yang terjadi pada saat ini memang diketahui saat ini sudah berada di puncak arus mudik, yaitu dari tanggal 28 hingga tanggal 29 besok untuk di mana untuk volume kendaraan sendiri dari informasi yang kami peroleh ini tercatat sudah sekitar 70% kendaraan berada di tol Jakarta Cikampek dan juga tol lainnya, seperti itu Indah. Baik Andri, selanjutnya Andri apakah ada himbauan bagi para pemudik yang akan melintasi arus mudik tersebut Andri? Ya, tentunya himbauan yang paling utama dihimbau untuk kepada para pemudik untuk tetap menjaga kondisi badan agar selalu fit, dan yang berikutnya juga untuk mengecek selalu kendaraan yang akan digunakan untuk pergi mudik. Dan selain itu juga apabila meninggalkan rumah yang ingin berpergian ke kampung halaman atau mudik, tentunya dipastikan untuk rumah sudah terkunci dan aliran listrik juga sudah dipadamkan. Begitu juga dengan gas LPG yang harus dicopot maksud kami. Dan jangan lupa juga untuk para pemudik juga dihimbau untuk melaporkan kepada RT RW setempatnya. Seperti itu Indah. Baik, Andri, kita tahan sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk laporan dari Anda karena setelah jeda berikut kami akan kembali. Tetaplah di Berita Siang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Siang bersama saya Indah Fitri. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan mengenai informasi arus mudik bersama rekan kami Muhammad Andriansyah. Baik Andri, kita lanjutkan kembali untuk dominasi kendaraan di jalur tersebut. Andri, ini apakah lebih banyak pemudik menggunakan kendaraan pribadi atau pemudik menggunakan bis atau apa ini Andri? Ya, baik Indah, untuk dominasi kendaraan yang digunakan para pemudik pada hari ini, tanggal 28 Maret 2025, terpantau dari pantauan kami ini didominasi dengan kendaraan pribadi. Namun tidak demikian, kendaraan atau para pemudik yang menggunakan kendaraan bus juga terlihat begitu banyak seperti itu, Indah. Baik, untuk kondisi jalan sendiri Andri yang dilalui oleh pemudik ini seperti apa kondisinya saat ini? Baik, adapun untuk jalur di tol ini, untuk kondisi jalan terpantau memang sangat bagus, Indah, karena memang perbaikan-perbaikan juga telah dilakukan oleh pemerintah seperti itu, Indah. Baik Andri, selanjutnya dari pantauan Anda, bagaimana nih kesiapan untuk posko kesehatan sendiri dan layanan darurat bagi pemudik? Apakah sudah mulai beroperasi? Ya, adapun untuk posko yang dihadirkan pada mudik lebaran tahun 2025, tentunya di setiap area atau kilometer rest area ini sudah disediakan posko-posko. Adapun untuk posko sendiri tentunya sudah beroperasi sejak beberapa hari yang lalu. Dan memang seperti yang diketahui pada saat puncak arus mudik saat ini, tepatnya di tanggal 28 Maret, itu posko-posko sudah mulai diaktifkan dan tentunya sebagian para pemudik juga sudah melakukan istirahatnya di posko-posko yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga relawan seperti itu, Mbak. Baik Andri, untuk prediksi arus lalu lintas sesuai dengan pantauan Anda dalam beberapa jam ke depan ini kira-kira akan seperti apa Andri? Ya, untuk prediksi sendiri ini terbilang cukup sudah ramai Indah sejak tadi pagi hingga saat ini. Memang untuk volume kendaraan yang telah diberlakukannya sistem kontraflow ini sudah terlihat sangat lancar. Dan begitu sebaliknya untuk lalu lintas yang belum diberlakukannya sistem atau skema yang diterapkan oleh kepolisian seperti kontraflow atau one way atau ganjil genap, lihat sejak keberangkatan kami tadi siang itu terpantau padat merayap, bisa dikatakan sedikit macet seperti itu, Mbak. Baik Andri, seperti yang disampaikan bahwa hari ini merupakan puncak arus mudik. Sebelum menutup, bisa disampaikan kembali himbauan khusus Andri bagi pemudik untuk melakukan perjalanannya agar jauh lebih lancar di tahun ini Andri. Ya, tentunya himbauan kembali disampaikan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, pastikan kondisi tubuh para pemudik selalu fit dan tetap terjaga. Dan apabila tentunya para pemudik merasa lelah dalam perjalanan, tentunya untuk bisa menghampiri posko-posko mudik yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga relawan. Dan himbauan berikutnya juga, tentunya apabila sudah melakukan perjalanan jauh, untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 tentunya yang melalui jalur tol, ketika beristirahat harap untuk diisi kembali kendaraannya dan dipastikan untuk tetap aman. Dan selanjutnya juga untuk para pemudik yang sudah berangkat tentunya kembali diingatkan kembali kepada para pemirsa untuk tetap menjaga kondisi rumahnya untuk tetap aman, seperti untuk mematikan listrikan dan juga gas LPG yang apakah masih terpasang atau sudah dicopot. Dan jangan lupa juga untuk tetap melaporkan kondisi rumahnya ke pihak RT dan RW. Dan itu juga himbauan-himbauan kepada para masyarakat kembali untuk tetap menjaga kesehatan dalam perjalanan mudik di tahun ini atau di Lebaran 2025 ini. Baik, terima kasih Muhammad Andriansyah atas informasi yang disampaikan dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan tetap menjaga kesehatan.